Ya, makasih. LTS belum selesai. Oke. Kirim aja dulu Ayu. Kirim dulu ke Facebook saya. Oke. Nomor 5 nyusul aja nggak apa-apa. Iya, iya. Ntar saya upload dulu jawabannya. Jadi yang belum selesai setelah jawaban ini mohon mengumpulkan sehingga ada nilai UTS-nya ya. Saya tidak akan memberikan nilai UTS bagi yang belum mengumpulkan UTS-nya. Nanti kan bisa dilihat, nanti bisa diusahakan tidak menyontoh kunci jawaban. Tidak menyontoh kunci jawaban sebagai untuk latihan. Sebagai latihan. Ayo. Lama. PPT-nya ada ada 23 halaman. Ada 43 halaman. Lumayan banyak. Jadi ini yang akan kita bahas. Tolong buka modulnya, kita lihat soal UTS-nya dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Kita bahas sama-sama. Yang paling susah itu soal nomor 5 ya. Tapi kalau nomor 5 bisa, insya Allah yang akuntansi bisa. Bukan berarti. Oke. Kita mulai ya, takut waktunya nggak cukup. Kita mulai ya. Kita hari ini akan membahas soal UTS halaman 170 sampai 174. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ada faktur yang siapa pengeluarnya? Yang mengeluarkan, yang menerbitkan siapa ini? UD Anamanda atau Apotek Anugrah? Ya, UD Amanda yang mengeluarkan faktur. Apa itu faktur?
adalah tanda bukti penjualan secara kredit. Siapa yang berhutang? Apotik Anugrah. Berapa jumlah hutangnya? 1.350.000. Jadi jawabannya adalah kok B? Kok B? Yang berhutang siapa? Yang menerbitkan faktur UD Amanda. Artinya UD Amanda punya piutang. Apotik Anugrah punya hutang. Apotik Anugrah punya hutang. Berapa hutangnya? 1.350.000. Selamat malam ya, nggak apa-apa Mbak. Langsung ya, kita langsung jawab soal nomor 1, uji kompetensi soal UTS-nya. Oke, soal seperti ini sering keluar pas UN, hati-hati. Yang mengeluarkan faktur UD Amanda. Oke. Yang beli barang Apotik Anugrah. Apotik Anugrah beli barang dari UD Amanda secara kredit. Banyaknya berapa? 50 dus. Artinya hutangnya 1.350.000. Pak, di sana nggak ada pilihan yang benar ya. Maka soal nomor 1 ini bonus. Jadi kalau dilihat di halaman ntar saya lihat lagi di halaman 125 halaman 125 disebutkan faktur adalah bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang menjual artinya UD Amanda. UD Amanda artinya yang punya piutang. Jadi kalau yang subjeknya UD Amanda, yang A bisa jadi benar. A bisa benar kalau judulnya piutang. Piutang utang UD Amanda 1.350.000. Yang B itu benar bila tulisannya utang, karena yang berhutang adalah Apotik Anugrah. Oke. Yang C benar, tapi jumlah uangnya salah. Kenapa jumlah uangnya salah? Karena jumlah uangnya adalah 1.350.000. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya soal nomor 1? Oke. Kita lanjut ya. Kedengaran kan suara saya? Putus-putus gak suaranya? Oh.
Oke ya. Ya. Ini sama dengan penjual. Ya. Yang ini sama dengan pembeli. Ya. Jadi UD Amanda yang punya piutang, Apotik Anugrah yang punya hutang. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini. Oke. Ya, begitu ya. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya tidak ada. Oke. Ya, saya lanjutkan soal nomor 2. Kolom referensi dalam jurnal umum diisi pada saat B. Pencatatan dalam jurnal. Ini sudah jelas ya. Waktu kita memasukkan transaksi dalam jurnal, kita catat referensinya. Salah kenapa? Karena di dalam jurnal umum pun sudah ada referensi. Tiap akhir periode akuntansi tidak. Kita mencatat ke jurnal umum harian, bisa harian. Bisa harian. Ini salah karena tidak hanya di buku besar. Yang ini juga salah karena tidak hanya setiap akhir periode akuntansi. Begitupun referensi itu mencegah terjadi kesalahan pencatatan, bukan terjadi kesalahan pencatatan baru dibuat kolom referensi. Mencatat transaksi yang terjadi, ya transaksinya ada 2, jadi referensinya pun ada 2. Jadi B lebih tepat. Maaf ya suaranya putus-putus ya. Mungkin karena hari ini agak dingin dan hujan ya, jadi suaranya agak putus-putus. Jadi jawabannya B, nomor 2. Nomor, ada yang ditanya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Jadi yang belum mengumpulkan UTS-nya tolong dikumpulkan biar nanti ada nilainya ya. Oke. Lanjut. Sekarang soal nomor 3. Tujuan perusahaan membuat jurnal umum adalah di halaman 127, jawabannya D, mencatat transaksi. Jadi semua kejadian atau transaksi di perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Jadi tidak hanya mencatat modal, menghitung laba rugi atau kekayaan, tiga-tiganya dicatat semua. Modalnya dicatat, laba rugi dicatat, aset juga dicatat. Kok bukan bukti transaksi? Kalau bukti transaksi itulah ada namanya faktur, nota. Jadi seperti itu. Jadi bukti transaksi bukan di jurnal umum. Bukti transaksi itu invoice, itu faktur, itu nota. Benar nggak Pak mencatat modal? Benar, tapi tidak hanya modal, laba rugi juga dicatat, kekayaan juga dicatat. Jadi mencatat transaksi, mencatat semua kejadian di perusahaan. Ya. Boleh nanya kalau nggak jelas, ini saya asumsikan kalau teman-teman semua nggak bertanya atau nulis Pak mau nanya,
Saya lanjut ya, saya cepat-cepat karena soal esai nomor 5 itu perlu waktu yang agak banyak. Karena yang paling susah itu esai nomor 5. Oh iya, saya upload dulu jawaban soal nomor 5. Ntar dulu. Ya. Oke. Soal nomor 2 tadi jawabannya B. Pencatatan dalam jurnal. Jadi halaman 127. Bukannya A, di halaman 128. Halaman 128. Oke, kita lihat ya, 128. Kolom referensi diisi pada saat jadi kolom referensi digunakan untuk mencatat nomor akun yang bersangkutan di buku besar. Jadi maksudnya ini kolom referensinya itu tetap diisi pada saat pencatatan ke dalam jurnalnya nomor B, pencatatan dalam jurnal umum. Iya, saya baca. Kolom ini diisi pada waktu pemindah bukuan posting ke buku besar. Tapi di jurnal umum, pada jurnal umum di halaman pencatatan jurnal umum, pada jurnal umum itu kan sudah ada kolom referensi. Kolom ini diisi pada waktu pendaftaran posting ke buku besar ya, pada saat posting ke buku besar. Oke. Ya, mungkin ini saya salah. Karena di sini ditulis di posting di buku besar ya, A ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya revisi. Kalau yang jawab A nanti ini. Tapi saya kemarin di halaman 127, di halaman 127 mana di kredit, apa dasar saya menjawab ini tadi? Oke, saya mungkin salah ini. Ya, 128 mungkin A. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Tujuan membuat jurnal umum adalah tadi mencatat transaksi, tapi bukan sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah nota atau faktur. Oke, saya terus soal nomor 4. Bukti pencatatan bagi perusahaan yang mengembalikan barang yang dibeli secara kredit dari penjual berupa
C di halaman 127. Kok 127? Jangan-jangan saya salah juga nih. Bukti transaksi pengembalian di halaman 126. 126. Salah. Jadi jawabannya C, nota kredit ada di halaman 126. Ini salah nih. 126. Oke. Nota kredit. Kenapa dibuat nota kredit? Karena dia menjadi kredit bagi perusahaan. Jadi kalau ingat yang istilah debitur dengan kreditur, penghutang kita disebut kreditur. Oke, yang punya piutang sama kita debitur. Oke. Ya. Nota kredit. Kita lanjut ya. Nomor 5. Apabila dibeli peralatan bengkel seharga 7 juta secara kredit, maka ayat jurnalnya C. Ayo, sekarang ada yang tahu kenapa jawabannya C? Karena yang di sebelah debit atau di sebelah kiri adalah peralatan. Ada yang bisa jawab? Apa alasannya? Karena secara kredit. Oke, betul. Ya, benar. Bisa mengerti semua. Oke, saya lanjut ya. Soal nomor 6. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan di halaman 130. Di halaman 130 jawabannya A. Laporan keuangan yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Bukan di halaman 130. (139). Ini juga salah di halaman 139. Di halaman 139 di bawah poin B, berdasarkan alasan di atas, maka harus diadakan penyesuaian agar laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya, ini nomor 6. Jadi A. Nomor 6 A. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nomor 6 A. Nomor 7. Informasi mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat dilihat dari laporan laba rugi. Sekarang pertanyaan saya, apa gunanya neraca?
Apa neraca? Neraca menggambarkan kekayaan perusahaan. Laporan perubahan modal khusus tentang modal. Laporan arus kas, apa arus kas? Tentang posisi kas. Ya, laporan perubahan posisi keuangan ini rasanya nggak ada. Jadi A, C, D memang ada, tapi kalau kemampuan menghasilkan laba, namanya juga laporan laba rugi. Jadi nomor 7 jawabannya B, jelas. Oke. Soal nomor 8. Di bawah ini akun yang tidak dapat di dalam neraca saldo penutup adalah di halaman 157 disebutkan yang tidak ada dalam saldo akun penutup adalah A, B, C, D. Aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan, dan beban. Yang tidak ada kas. Nah, hati-hati soal jebakan seperti ini. Sering ada kata-kata tidak atau kecuali. Sering kita baca cepat-cepat dalam ujian. Dalam ujian kita membaca terburu-buru. Sehingga di bawah ini akun yang terdapat dalam neraca saldo penutup. Aktiva. Seingat saya Aktiva ada di saldo penutup. Maka dia langsung pilih A, padahal ada kata-kata tidak. Ya. Ada kata-kata kecuali, biasanya seperti itu. Kecuali, ya. Kalau kita mau ujian, pertanyaan-pertanyaan tipe seperti ini adalah tipe-tipe jebakan. Oke, jadi harus hati-hati betul. Biasanya soal seperti ini, kata tidak dan kecualinya dalam bentuk lebih tebal atau bold, lebih hitam. Ya. Jadi nomor 8 ini jawabannya E. Karena ditulis di halaman 157. Pada neraca lajur, angka laba bersih atau rugi bersih digunakan untuk menyeimbangkan kolom debit dan kredit pada kolom A di halaman 149. Di halaman 149, jadi angka laba bersih yang paling bawah itu menyeimbangkan pada kolom neraca. Oke. Laba bersih itu untuk menyeimbangkan neraca. Nomor 8 itu nomor 8E. 1 juta ji. Nomor 8 158 itu E. Jadi sesuai dengan bukunya di halaman 158.
5, 7, 6 jenis. Oke. Nomor 8 udah. Nomor 8E Yulia bisa di itu ya. Ya. Oke. Lanjut ya. Kolom-kolom yang terdapat dalam neraca lajur seperti berikut ini, kecuali. Nah ini maksud saya. Sering kadang-kadang ini. Kadang-kadang kalau kita buru-buru, kecualinya kelewatan. Jawabannya adalah B. Karena jurnal umum tidak ada di halaman 149. Di halaman 149 itu tidak ada neraca jurnal umum. Jurnal penyesuaian ada, neraca saldo ada, laporan laba rugi ada, neraca saldo disesuaikan juga ada. Ya. Oke. Jurnal penutup dibuat dengan tujuan untuk A. Menolkan saldo akun nominal. Saldo nominal artinya perkiraan sementara. Jurnal penutup dibuat dengan tujuan untuk menolkan saldo akun nominal. Bukan menolkan akun real. Nominal artinya perkiraan sementara. Itu ya. Nomor 11. Ada yang ditanya nomor 11? Lanjut enggak? Tes. Saya ngecek dulu, masih dengar? Lanjut, oke. Nomor 12. Apa ini? Pada nilai perlengkapan pada neraca saldo pada 31 April 2006 600 dan pada tanggal 30 April menunjukkan 400, maka jurnal penyesuaiannya yang dibuat adalah E. Kita harus melihat bebannya. Beban perlengkapan dan perlengkapan. Perlengkapannya tadinya 600 dipakai 200. Jadi penyesuaiannya perlengkapannya di sisi kredit, beban perlengkapannya tambah 200. Jadi contoh di halaman 145. Di halaman 145 itu ada contoh tentang beban perlengkapan. Tapi yang dimasukkan adalah bebannya. Oke. Kalau di halaman 145 dipakai selama bulan Januari adalah 300.000. Kalau di sini awalnya 600, terakhir 400. Jadi yang dipakai adalah 200. Oke. Ini nomor 12, ini jawabannya E. Nomor 13, dalam neraca lajur angka rugi bersih akan muncul di kolom E. Tidak muncul di neraca saldo. Tapi kalau maksudnya neraca, maka jawabannya D.
Apa ini maksudnya? Jadi nomor 13 ini juga bonus. Jadi kalau kita perusahaannya itu rugi, coba buka halaman 149. Kalau kita itu rugi, kalau dia itu rugi, maka di laporan laba rugi itu di sebelah debit. Di di laba rugi, sorry, di laba rugi di sebelah kredit, di neraca di sebelah debit. Jadi kalau kalau maksud saya begini, angka rugi bersih itu tidak muncul di neraca saldo. Pilihan ini A, B, C, D, E ada neraca saldo, maka pilihannya E. Walaupun salah ya. Kalau rugi, rugi bersih di laporan laba rugi itu munculnya di sebelah kredit. Ya. Jadi laba ruginya itu di sebelah kredit, bukan di sebelah debit. Di saat beban lebih mahal, lebih banyak dari pendapatan. Ya. Ya. 13 itu D kalau tulisannya bukan neraca saldo. Oke. Jadi nomor 13 itu bonus. Ya, betul. Betul Santi, nomor 13 itu bonus. Ya. Pada tanggal 4 Mei 2005 dibayar premi asuransi 2.400.000 untuk 1 tahun. Penyesuaiannya per 31 Desember adalah hitung dulu yang sudah terpakai. Mei ke Desember itu 8 bulan, yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 8 bulan. Ya. 8 bulan. 1 tahun 2.400.000. Jadi 1 bulannya 200.000. Kalau 8 bulan artinya yang dipakai 1.600.000. 1.600.000 ya. Jadi A dengan D pasti salah. A dengan D pasti salah. Penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka itu sama seperti perlengkapan tadi, asuransi dibayar di muka di kredit, beban asuransinya muncul 1.600.000. Maka jawabannya adalah E. C gimana? Ini tidak terkait dengan kas. Ini penyesuaiannya kan. Penyesuaiannya tidak terkait dengan kas, yaitu terkait dengan munculnya beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Jadi sehingga B dan C pasti salah. Ya. Terakhir, soal nomor 15. Soal 15. Contoh di halaman 149. Beban pendapatan menjadi 0. Jadi 3 dan 5 pasti benar. Maka pilihan A, D, dan E tidak benar. Pilihan 3 nih ya, yang menjadi perhatian kita adalah kata-kata tidak benar. Akun yang tidak benar terlihat pada nomor, kalau kita lihat di halaman 149, dari neraca saldo disesuaikan dan laba rugi pada akun neraca akhirnya, pada akun neraca akhir
beban dan pendapatan menjadi 0. Jadi 3 dan 5 benar. 3 dan 5 benar. Sehingga A, D, dan E pasti bukan pilihan. Sehingga pilihannya adalah antara B dan C. B dan C, kita pilih B karena perlengkapan ini adalah aset. Akun ini tidak muncul di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi yang muncul adalah pendapatan dan beban, bukan harta atau aset. Sehingga jawabannya ini pasti B. Ya. Jawaban B karena perlengkapan tidak muncul di laporan laba rugi. Pas sampai jam 10 sehingga kita nanti bisa membahas esai dalam waktu 30 menit. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke. Ada yang ditanya nih, checkpointnya, mohon dijawab semuanya. Teman-teman yang belum ngumpulin, saya tunggu sehingga nilai UTS-nya ada, ya. Minggu depan kita membahas UAS. Jangan dulu. Sampai tadi sebelum saya kuliah, ini ada 2 orang yang sudah menjawab, yaitu yang sudah mengirimkan nomor 66 dan 52 untuk bagian checkpointnya, multiple choice-nya. Tapi yang ini A ya, bisa diperdebatkan ya. Yang ini salah 4, yang sebelah sini salah 5. Jadi mungkin nilainya di sini 65. Oke. Ada yang ditanya esainya? Ya, nggak apa-apa. Makasih Mbak Trira. Ada yang tanya? Oke. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan esai. Oke. Siap-siap ya. Bentar, saya minum dulu sebentar. Kalau misalnya susahan, kirim aja ke email saya. Email saya ini. Ya. Oke. Tuh. Ya. Ya, sudah ya. Sekarang saya mau menjawab esai. Pertanyaan nomor 1, seperti contoh soal latihan kita berulang-ulang, maka ayat jurnal soal nomor 1 adalah seperti ini. Dari teman-teman yang ngirim, nomor 1 benar. Jadi pengambilan privé, kalau di akun kasnya
Coba saya cek Facebook saya sebentar lagi. Wah, HP saya mana? Kalau di akun kas itu di sisi kredit karena kasnya berkurang. Di sisi modal juga di sisi debit karena modalnya berkurang. Inbox mana yuk? Facebook atau email? Mana sih? Saya kehilangan handphone. Ya, handphonenya mana? Ya, karena karena akun buku besarnya itu ada dua kan? Ada akun kas dan akun prive. Kalau cuma satu gimana? Yang dipilih yang mana? Yang kas apa yang prive? Padahal harus dua-duanya ya. Prive juga. Di prive juga. Jadi ini persis seperti contoh soal latihan yang mereka buat kok ini. Di halaman mana ya? Di halaman 136 sampai 137. Jadi 3.2 prive susi dan kas 11. Nggak bisa. Kalau buku besar itu nomor akunnya terpisah. Nomor buku besar, nomor akunnya terpisah. Ya. Ini nanti saya kirim ya, saya upload di tugas share itu ya. Ya, betul. Betul di debit. Untuk yang prive kan? Bener ini? Di debit. Jadi persis seperti contoh di halaman 130. Di halaman 130. Mana tadi? Di halaman 137. Yang akun kas yang yang di prive itu yang nomor tanggal 25 di kredit. Ya. Di halaman 136 yang pengambilan prive itu di kredit. Yang kas. Oke, pengambilan prive. Iya, betul. Jadi di halaman betul Tiramaya. Jadi di halaman 136 yang pengambilan prive kan di kredit tuh sama. Sedangkan di akun 32-nya 3.2 pengambilan prive-nya tuh. Ya.
Ya, nanti kita bahas nomor 5 yang paling panjang. Nomor 5 yang paling panjang. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita esai nomor 2. Pelan-pelan, pelan-pelan. Soal nomor 2. Soal nomor 2 yang ditanya adalah pencatatan yang dilakukan klinik bersalin sayang ibu dalam jurnal berdasarkan multi transaksi tersebut. Bagi klinik sayang ibu, ini adalah pendapatan persalinan yang diterima dalam bentuk kas. Karena ini kwitansi kan? Sehingga jurnalnya seperti ini. Kas dan pendapatan persalinan. Nanti saya upload ya, ini jawabannya. Tapi ingat yang nomor 2 itu mungkin A yang benar ya. A yang benar. Oke. Yang tanya dengan ini soal nomor 2. Soal nomor 2. Lanjut ya. Lanjut. Soal nomor 3. Ini adalah jurnal penyesuaian dari perlengkapan. Perlengkapannya awalnya 300.000, terus neraca saldo disesuaikannya 200.000. Kenapa seperti itu? Karena ada jurnal penyesuaiannya adalah 100.000. Pertanyaan saya, gimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya, ada yang tahu gimana bentuknya? Yang 100.000 ini dalam kredit ini adalah perlengkapan. Yang muncul apa? Beban perlengkapan. Oke. Pemakaian perlengkapan. Seperti itu. Nanti untuk jawab soal nomor 5, nanti saya terangkan apa yang saya maksud dengan ini. Mengapa jadi seperti itu? Karena bagaimana perbedaan tersebut di atas dicatat? Karena pemakaian perlengkapan selama periode pencatatan 100.000. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4. Yang 2 yang saya sudah ngumpulkan ke saya, insya Allah benar. Insya Allah benar. Oke. Nomor 4. Jadi ada banyak sekali nih. Oke. Ini kita contoh satu persatu di jurnal penutup di halaman 100. Berapa nih? Halaman berapa ya jurnal penutup? Di halaman 11 jurnal penutup. Halaman 158. Paling atas menutup semua akun pendapatan. Menutup semua akun pendapatan dari soal pendapatan jasa angkutan 31.100.000. Maka lawan yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi. Semua akun beban kita kumpulkan semuanya. Beban bensin, gaji, segala macam.
Terus dapat 22.240.000 dapat dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti nggak? 22.240.000. Jadi ini contoh halaman 158 ya. Jumlah semua beban, terus ya, oke betul. Karena kiri sama dengan kanan. Ya, berikutnya. Menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, 8.860 dapat dari mana? 8.860.000 dapat dari mana ini? Pendapatan dikurangi jumlah beban. Oke, betul. Jadi 31 100.000 dikurangi 22 240.000. Benar. 8.860.000. Menutup akun privé ini seperti contoh di halaman 158. Modal Indra Hartantonya 4 juta, privé Indra Hartantonya 4 juta. Sehingga modal sebelumnya kan di soal diketahui modal sebelumnya 55.260.000 ditambah laba rugi 8.860.000 dikurangi privénya. Sehingga hartanya Indra Hartanto pada perusahaan itu naik dari 55 juta menjadi 60 juta. Ini soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Ya. Ya. Sekarang saya mau ke soal nomor 5. Wah, kosong. Gimana dong? Saya buatnya di Excel. Wah, kelihatan nggak? Nomor 1. Ya, oke. Oke ya. Nanti saya kasih Excel-nya ke sana, ke tempat kalian. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau di neraca saldo, akun yang saya buat ini tahu nggak buatnya dari mana ini? Ini dapatnya dari mana? Aduh, sayang sekali. Bisa. Ini jadi mencontoh di halaman 149. Sehingga semua nomor akun 101 sampai 5 terus dijumlah dua-duanya harus balance. Kalau tidak balance artinya salah. Oke. Ya. Ya. Jadi kita pindahkan dulu soalnya.
Ini soal awal. Sekarang kita bahas satu-satu. Saya lompat langsung ke poin B. Tolong ya baca ya soal poin B-nya. Perlengkapan reparasi yang sudah terpakai sampai tanggal 31 Desember adalah 1.600.000. Jadi perlengkapan reparasi yang sudah terpakai sampai tanggal 31 Desember 2003 adalah 1.600.000. Sehingga di jurnal penyesuaian perlengkapannya, ini perlengkapan ya, ini garis perlengkapan. Tadinya perlengkapan di sini di sisi debit. Maka di perlengkapan ada penyesuaian di sisi kredit sebesar 1.600.000. Tapi ingat, setiap jurnal penyesuaian, kalau isi di kanan, harus ada yang diisi di kiri. 1.600.000 di sisi di perlengkapan. 1.600.000 lawannya di mana dong? 1.600.000 lainnya di mana dong? Di sini. Apa ini namanya? Di sini namanya beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Jadi kanan harus sama dengan kiri. Ini poin B. Oke. Poin B menyatakan perlengkapan reparasi yang sudah terpakai sampai tanggal 31 Desember adalah 1.600.000. Jadi perlengkapan, ini kan perlengkapan ya. Perlengkapannya tadinya di debit 2.400.000, yang 103 dikurangi 1.600.000 di sisi kredit. Tapi di jurnal penyesuaian ini, kalau kita masukkan sesuatu di kredit, pasti ada sesuatu di debit yang jumlahnya sama. Mungkin masih bingung, gak apa-apa. Terus C. Penyusutan peralatan reparasi dihitung sebesar 1.150.000. 1.150.000 adalah pengurang dari peralatan reparasi. Peralatan reparasi tadinya di sini nilainya 9.950.000 di debit, maka kita kurangi sebesar 1.150.000. Lawannya di sini adalah beban penyusutan, yaitu 508. Kanan diisi kiri. Di sini judulnya adalah beban penyusutan. Beban penyusutan. Beban penyusutan. Ya. Oke, itu poin C. Terus ada poin apa lagi? Poin D ya. Perbaikan lemari es yang sudah diselesaikan tapi belum bayar oleh pemiliknya sebesar 200.000. Apa ini artinya? 200.000. 200.000 adalah pendapatan jasa reparasi. Pendapatan jasa reparasi di sini di neraca awal itu di 401 itu di kredit. Pendapatan normalnya di kredit, sehingga kalau ada pendapatan baru ini pun di kredit. Loh Pak, tapi lawannya apa nih Pak?
kita masukin 200.000 di sebelah kanan. Sebelah kiri di mana kira-kira? Itulah makanya saya tambah satu kolom yang tidak ada di sana, yang tidak ada di contoh awal, yaitu piutang. Karena tidak mungkin masukkan ke kanan tapi tidak masukkan ke kiri. Ya. Piutang. Oke. Itu jadi untuk poin D. Poin E. Jadi kita sudah ketemu ya. B, C, D. B, C, D. Poin E. Beban listrik 100.000 belum dibayar. Jadi kita masukkan ke beban listrik. Beban listrik, beban di sebelah debit. Beban listrik kita tambah 100.000 di sebelah kiri, di sebelah debit, karena ini beban. Lawannya mana? Dalam bentuk utang dagang, dalam bentuk utang listrik. Saya buat nama akun baru, yaitu utang listrik. Jadi tahu ya konsepnya. Kalau masukin ke kiri, harus juga masukin ke kanan. Nah, oke. F, upah. Jadi ini utang gaji. Utang gaji berapa? 450.000. Ada beban utang gaji. Ada beban gaji. Lawannya utang gaji. Kanan masukkan lawannya sama kiri. Nah, yang jadi problem, yang perlu kita diskusikan bersama-sama, bisa jadi perdebatan, adalah arti dari kalimat A. Si Dwi sudah mengerjakan soal nomor 5 ini. Dia menganggap bahwa penyesuaiannya 2.500.000. Padahal kalau menurut saya, membayar sewa yang telah jatuh tempo 31 Desember sebesar 2.500.000, asetnya yang tadinya ada sewa di muka 32 juta nih, sewa dibayar di mukanya, sudah jatuh tempo artinya sudah habis. Nih ya, ini di sini ya. Tadinya dia punya aset sewa 32 juta. Pada akhir periode dia tambah lagi 2.500.000. Jadi sewa dibayar di mukanya 2.500.000, sehingga 32.500.000 itu adalah sewa setahun yang sudah habis. Jadi 32 juta sudah habis, ditambah 2.500.000, kasnya juga habis. Tapi kalau pakai yang saya lakukan, perusahaan ini menjadi rugi. Ruginya besar sekali. Ruginya sangat besar. Pakai modenya Dwi yang 32 juta, ini disesuaikan 2 juta. 2 juta. Sewanya juga 2 juta.
beban sewa 2,5 juta. Di sini 2 juta, beban sewa 2,5 juta gitu. Sehingga totalnya tidak sebesar saya, sehingga perusahaan menjadi untung. Nah, jadi untuk latihan karena 3 menit lagi selesai. Setelah itu nanti dikurangi, diselisihkan, nanti selisih dari kanan dan kiri itulah laporan laba rugi segala macam itu. Nah, seperti ini. 26.810.000. Seperti itu. Ya. Jadi saya mohon teman-teman semua mengumpulkan ini soal, terutama yang esai nomor 5-nya, sehingga nanti saya bisa beli nilai untuk UTS-nya. Terima kasih sama Mbak Santi sama Mbak Dwi yang sudah mencoba mengumpulkan yang seadanya, nggak apa-apa. Jadi saya tahu arahnya kemana. Ini nanti kalau masih belum ngerti soal nomor 5, saya ulangi lagi minggu depan. Minggu depan yang pasti saya akan membahas soal UAS ini lagi. Soal UAS, sekarang soal UTS, soal UAS. Selanjutnya saya akan agak ngebut untuk mengejar bab 5. Kita selesaikan bahan semester 5, karena bulan April kalian akan UAN. Semoga lulus semua ya. Itu aja ya untuk hari ini. Oke, makasih ya. Ada yang ditanya? Kalau masih ada yang ditanya, saya masih tunggu ini. Filenya akan saya kirim ini ke grup and share filenya, sehingga bisa dilihat semua ya. Oke, gitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.